Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus di pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum kita memulai tugas-tugas rutin kita sehari-hari, mari kita siapkan waktu untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur kepadamu pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, berkati supaya firman Tuhan kami boleh faham dan mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 37 ayat 4. Saya berikan judul bergembiralah karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu, banyak orang mengalami kesukaan, kegembiraan. Tetapi pagi hari ini saya mau berkata, mari kita sebagai umat Tuhan bergembira tidak sama dengan orang bergembira karena mungkin sukses, kaya dan lain sebagainya. Tetapi kita mau bergembira karena Tuhan yang kita miliki. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Oh, luar biasa. Kalau kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Bergembira karena Tuhan itu adalah mendambakan dan menikmati dekatnya Allah serta kebenaran dan kekudusan firman-Nya. Itu bergembira karena Tuhan itu artinya kita mendambakan Tuhan. Lalu kita menikmati dekatnya Tuhan dan juga kebenaran dalam kekudusan firman. Yesaya 58 ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membawa engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Allah memberikan keinginan hati orang yang bergembira karena Tuhan. Jadi Tuhan akan membawa kita melewati bukit atau puncak-puncak gunung di bumi. Artinya berhasil, Bapak Ibu. Dan dengan kendaraan kemenangan, kita menaiki kendaraan yang memberikan kita kemenangan. Sehingga membuat kita bisa menikmati milik pusakanya Yakub, bapa leluhur bangsa Israel. Dan ini Tuhan yang mengatakan demikian. Yang pertama, Allah menjawab seruan doa kita. Jikalau keinginan hati kita sesuai dengan kehendaknya, maka Ia akan menjawab seruan doa-doa kita kepadanya. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana supaya ketika kita meminta sesuatu, Tuhan berikan kepada kita? Rahasianya itu, doa itu yang dijawab ialah tinggal di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus. Makin dekat kita tinggal dengan Kristus, melalui merenungkan dan mempelajari firman-Nya, maka selaras pula doa-doa kita dengan sifat dan ajaran Kristus, sehingga doa kita akan lebih efektif. Nah, puji Tuhan. Hal yang kedua perlu diperhatikan, Allah menanamkan dalam diri kita berbagai keinginan. Nah, keinginan yang ada di dalam kita itu Tuhan yang taruh.
Jadi akhirnya keinginan kita tidak akan salah. Sehingga keinginan-keinginan tersebut digenapi oleh Tuhan. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kasih karunia Allah sedang bekerja di dalam anak-anaknya untuk menghasilkan di dalam mereka baik keinginan maupun kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita yakin ini. Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu. Apakah itu kemauan? Pekerjaan menurut kerelaan Tuhan? Nah, kasih karunia Allah sedang bekerja. Sampai hari ini masih bekerja terus melalui anak-anaknya. Untuk menghasilkan di dalam mereka keinginan maupun kuasa untuk melakukan kehendaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman pagi hari ini, berkati menjadi kekuatan bagi kami. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah, pulihkan, susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang berbagai-bagai masalah karena penyakit COVID yang Tuhan Yesus merajalela di mana-mana. Tuhan tolong lindungi umat-Mu, pegang tangan kami Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai daerah. Ini doa kami pagi hari ini, bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.